Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 Research Marketing akan menjelaskan terkait IPA analysis. Berikut ada anggota kelompok saya dan Masya Rahmania Zahra, Gunal Fatianda, Amanda Syafrinaya, Rastania Putri Gunawan, Kayla Marsha, dan Adelia Puspita. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gunal Fatianda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Importance Performance Analysis atau biasa disebut IPA. IPA ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk membandingkan tingkat kepentingan atau importance dengan tingkatan kinerja atau performance dari suatu atribut berdasarkan persepsi konsumen. Hasil analisis ini kemudian dipetakan ke dalam 4 kuadran sehingga perusahaan dapat mengetahui atribut mana nih yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki dan atribut mana yang perlu dipertahankan. Nah, pada penelitian ini, metode IPA digunakan untuk memetakan 3 dimensi utama, yaitu kualitas produk, harga, dan brand image terhadap preferensi pembelian produk Way to Glow yang sudah kita cari datanya sebelumnya. Oke, untuk data yang digunakan dalam analisis IPA terdapat 2 jenis data yang digunakan. Yang pertama adalah importance, yaitu tingkat kepentingan yang diperoleh dari nilai beta hasil conjoint analysis. Sedangkan yang kedua adalah performance, yaitu nilai rata-rata atau mean dari setiap dimensi yang diperoleh melalui analisis deskriptif. Nah, ketiga dimensi yang dianalisis ini meliputi kualitas produk, harga, dan brand image. Kedua penilaian tersebut nantinya akan dipetakan ke dalam diagram IPA. Nah, slide selanjutnya, struktur data. Setelah memperoleh nilai importance dan performance untuk masing-masing dimensi, langkah berikutnya adalah menghitung grand mean importance dan grand mean performance. Nilai grand mean ini digunakan sebagai garis pembatas pada sumbu horizontal dan vertikal, sehingga diagram terbagi menjadi 4 kuadran yang nanti digunakan untuk menentukan prioritas strategi perusahaan. Selanjutnya di slide 4 adalah langkah analisis mean. Langkah pertama dalam analisis IPA adalah menghitung nilai rata-rata atau mean dari setiap dimensi menggunakan menu analyze, kemudian descriptive statistics, lalu deskriptif pada SPSS. Nilai mean tersebut digunakan sebagai indikator performance, yaitu bagaimana persepsi responden terhadap kinerja masing-masing dimensi. Pada slide 5 ini ada di langkah analisis beta. Langkah berikutnya adalah mengambil nilai beta dari hasil conjoint analysis yang sebelumnya telah dilakukan. Nilai beta ini digunakan sebagai indikator importance karena menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing dimensi terhadap preferensi pembelian konsumen. Selanjutnya untuk di slide 6 ada menyusun tabel IPA. Setelah memperoleh kedua nilai tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun tabel IPA yang berisi nilai importance dan performance untuk setiap dimensi. Tabel ini menjadi dasar sebelum dilakukan pemetaan ke dalam diagram scatter plot. Nah, masuk ke di slide 7 ada scatter plot. Tahap berikutnya adalah membuat scatter plot menggunakan menu chart builder pada SPSS. Selanjutnya ditambahkan garis grand mean importance pada sumbu Y dan grand mean performance pada sumbu X. Kedua garis tersebut akan membagi diagram menjadi 4 kuadran sehingga posisi masing-masing dimensi dapat terlihat dengan jelas. Lalu selanjutnya di slide 8 ada cara membaca output dari IPA ini. Hasil akhir IPA dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran A menunjukkan atribut dengan tingkat kepentingan tinggi namun kinerjanya masih rendah. Kuadran B menunjukkan atribut yang memiliki tingkat kepentingan dan kinerja sama-sama tinggi. Lalu kuadran C menunjukkan atribut yang memiliki tingkat kepentingan maupun kinerja yang rendah. Dan yang terakhir di kuadran D menunjukkan atribut yang memiliki kinerja tinggi tetapi dianggap kurang penting oleh konsumen. Selanjutnya ada di slide 9, interpretasi. Interpretasi dari keempat kuadran tersebut adalah sebagai berikut. Apabila suatu dimensi berada pada kuadran A, maka dimensi tersebut menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Jika berada pada kuadran B, berarti perusahaan perlu mempertahankan kinerjanya karena sudah sesuai dengan harapan konsumen. Nah, untuk kuadran C, prioritas perbaikan relatif rendah karena tingkat kepentingannya juga rendah. Sedangkan untuk kuadran D yang terakhir ini menunjukkan adanya alokasi sumber daya yang berlebihan sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kembali fokus pengembangannya. Nah, pada slide terakhir atau penutup ini demikian penjelasan mengenai importance performance analysis. Melalui metode ini, perusahaan dapat mengetahui atribut mana yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki, atribut yang harus dipertahankan, serta atribut yang dapat dievaluasi kembali.
Dengan demikian, hasil analisis IPA dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pemasaran maupun peningkatan kualitas produk Great to Glow agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Mungkin itu yang bisa aku jelaskan terkait IPA atau Importance Performance Analysis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.